من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan kita yang pertama setelah Hari Raya Idul Fitri. Dan kita masih pada pembahasan terkait tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita muslimah. Hari ini kita akan mengawali pelajaran kita dengan permasalahan sholatnya kaum wanita. Ini di sana ada perkara-perkara yang disebutkan oleh para ulama bahwa hal-hal tersebut adalah merupakan kekhususan bagi wanita di dalam masalah sholat. Jemaah sekalian, terkhusus kepada saudari-saudariku kaum muslimah. Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya Tanbihat ala Ahkam Takhtassu bil Mu'minat menyampaikan nasihat kepada para wanita muslimah berkenaan tentang masalah sholat. Maka kata beliau, hafizi ayyatuhal muslimatu ala sholatiki fi awqatiha mustawfiyatan li syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha. Wahai wanita muslimah, jagalah sholat kalian. Jagalah sholatmu pada waktu-waktunya. Ini kerjakan sholat pada waktunya. Dengan memperhatikan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan kewajiban-kewajibannya. Sholat punya syarat sehingga bisa dikatakan sholatnya sah. Disebutkan oleh para ulama bahwa syarat sahnya sholat yang pertama masuk waktu. Orang muslimah yang sholat harus tahu bahwa sudah masuk waktunya. Kalau dikerjakan di luar waktu atau dikerjakan setelah waktunya lewat, maka tidak sah sholat. Yang kedua,
suci dari hadas besar atau hadas kecil. Yang berikutnya suci dari atau pakaian yang digunakan untuk sholat suci dari najis. Syarat berikutnya menutup aurat. Jadi nggak ada orang yang sholat dalam keadaan tidak menutup aurat. Menghadap ke kiblat, bukan menghadap ke selain kiblat. Dan yang terakhir adalah niat. Ya, mau sholat apa ya harus niat. Begitu juga dengan rukun-rukun sholat. Nih, kalau syarat tadi tidak terpenuhi ya tentu sholatnya tidak sah. Rukun pun juga demikian. Ya. Ada rukun-rukun sholat, takbiratul ihram, ini takbir yang pertama ketika kita sholat namanya takbiratul ihram. Berdiri, tentunya bagi yang mampu, bagi yang nggak mampu ya sholat duduk. Selama masih bisa berdiri maka tidak boleh untuk duduk. Ini rukun. Membaca surat Al-Fatihah juga bagian dari rukun sholat. Ruku, kemudian i'tidal. Setelah ruku, tentunya di sana ada namanya tuma'ninah. Tuma'ninah adalah bagian daripada rukun. Jadi kalau ada orang sholat nggak ada tuma'ninah ya bukan sholat. Sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud yang terakhir, kemudian membaca salawat yang kita kenal dengan nama salawat Ibrahimiyah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itulah doa tasyahud. Ini rukun-rukun yang disebutkan oleh para ulama. Ada lagi yang namanya kewajiban-kewajiban sholat. Takbiratul intiqal. Para ulama ini takbir untuk perpindahan dari satu rukun ke rukun namanya takbiratul intiqal. Selain daripada takbiratul ihram. Ucapan sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu ini juga bagian dari kewajiban sholat. Kemudian tasyahud yang pertama kalau itu sholatnya 2 kali tasyahud seperti sholat maghrib, sholat zuhur, sholat isya, sholat asar. Dan sebagian ulama menyebutkan termasuk di dalam kewajiban adalah meletakkan sutroh, yakni pembatas ketika sholat. Khilaf di kalangan para ulama dalam masalah sutroh. Bagian mengatakan bahwasanya hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Bagian mengatakan hukumnya wajib. Mungkin ada yang bertanya, ngapain harus hafal ini, rukun sholat ini, syarat sahnya sholat ini? Penting. Ya, penting karena kita manusia terkadang kita terjadi kelupaan di dalam sholat. Ya. Ketika rukun yang kita tinggalkan, sengaja atau tidak sengaja, batal sholatnya. Ketika kewajiban-kewajiban sholat yang kita tinggalkan, maka kalau disengaja ya batal. Tapi kalau tidak disengaja maka ya tidak batal. Tetapi ada konsekuensi bahwasanya ada namanya sujud sahwi. Ini diantara faedah kenapa kita harus tahu mana rukun, mana kewajiban-kewajiban di dalam sholat. Kemudian beliau mengatakan fas-sholatu hiya ruknus tsani.
Salat itu adalah rukun yang kedua, yakni dari bagian rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam. Wahia amudul Islami. Ini adalah tiangnya Islam. Wa tarkuha kufrun yukhriju minal millah. Meninggalkannya adalah kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Jadi salat, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada ummahat, yani al-mu'minin, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ini juga mencakup kepada seluruh kaum muslimat. Wa aqimnas sholata wa atinaz zakata wa ati'nallaha wa rasulah. Dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kerjakanlah ini, tegakkanlah salat, keluarkanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Perintah ini awalnya kepada ummahatul mukminin, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sifatnya umum, mencakup semua kaum muslimat. Jadi tidak ada yang mengatakan kan ayatnya khusus untuk istri-istri Rasulullah, kita tidak diperintahkan salat. Para ulama tidak memahaminya seperti itu, bah. Mereka memahami bahwasanya ayatnya sifatnya umum. Ayatnya sifatnya umum. Maka kewajiban ini berlaku kepada semua wanita mukminat yang mereka sudah balik. Jamaah sekalian, kata beliau, walil mar'ati ahkamun fis sholati takhtassu biha 'anil rajuli wa idahuha kama yali. Dan bagi wanita ada hukum-hukum di dalam sholat yang khusus berkenaan dengannya. Khusus berkenaan dengannya. Jadi tidak berkenaan dengan laki-laki. Dan penjelasannya kata beliau sebagaimana berikut. Jadi beliau akan menyebutkan beberapa perkara yang itu merupakan kekhususan bagi wanita di dalam sholat. Al-awwal kata beliau, laisa 'alal mar'ati adzanun wala iqamah. Ini tidak wajib bagi wanita, untuk azan dan iqamah. Menurut pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya tidak wajib. Bahkan Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Bukhari mengatakan, la na'lamu fihi khilafan. Ya, kami tidak mengetahui ada silang pendapat di dalam masalah ini. Jadi menghukumi bahwasanya wanita itu tidak wajib untuk azan. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, li'anna al-azana syuri'a lahu fi raf'is shaut wal mar'atu la yajuzu laha raf'u sautiha wa la yasihhani minha. Karena azan itu disyariatkan mengangkat suara, meninggikan suara, agar apa? Agar orang mendengarkan.
Sementara wanita tidak boleh untuk meninggikan suaranya dan azan dan iqamah tidak sah ya dari seorang wanita. Ya, ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Shalih Al Fauzan. Tapi pembahasan kita apakah wajib, kita katakan tadi iya. Jumhur ulama mengatakannya bahwasanya tidak wajib. Apakah disunnahkan? Apakah disunnahkan? Kalau pendapatnya Syekh Shalih Al Fauzan, kata beliau, wala yasihhani minhu minha. Ini azan dan iqamah itu tidak sah dilakukan oleh seorang wanita. Tetapi pendapat ini berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan berkaitan tentang apakah wanita itu azan atau tidak. Kata beliau, in fa'alna fala ba. Kalau kaum wanita melakukannya, yakni maksudnya mereka ketika sholat, mau sholat, ini azan atau iqamah, maka tidak apa-apa. Wa illam yaf'alna fajaizun. Kalaupun mereka juga tidak melakukannya, maka boleh. Ulama Syafi'iyah mereka mengatakan bahwasanya iqamah itu haknya kaum wanita. Yani disunnahkan bagi kaum wanita untuk iqamah. Adapun azan maka tidak. Ini pendapat yang masyhur di kalangan ulama Syafi'iyah. Bahwasanya kalau iqamah iya disunnahkan bagi kaum wanita. Jika mereka mau sholat jamaah bersama kaum wanita yang lain atau sholat sendiri, adapun azan maka tidak. Tetapi ada riwayat, ada asar yang disebutkan atau diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnul Munzir, begitu juga dengan Al-Imam Ibnu Abi Syaibah, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha ini, anna Aisyah radhiyallahu anha kanat tu'adzinu wa tuqim. Bahwa Aisyah, tentunya setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pernah azan dan pernah iqamah. Pernah azan dan pernah iqamah. Ini dilakukan oleh sahabat bahkan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam Ibnul Munzir juga menyebutkan sebuah riwayat bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika ditanya hal 'alan nisa'i azan, apakah ya wanita itu wajib azan, faqadib, maka beliau marah. Ini Abdullah ibnu Umar marah. Waqal ana anha an zikrillah. Kata, apakah saya melarang? Ini melarang zikir kepada Allah. Ini pertanyaan yang sifatnya pengingkaran terhadap orang yang bertanya, seolah-olah yakni beliau dituduh melarang wanita untuk azan. Maka beliau menjawabnya dengan demikian, dengan nada bertanya. Ana anha an zikrillah, apakah saya melarang zikir kepada Allah? Makanya Al-Imam Ibnul Munzir beliau mengatakan al-azanu zikrun min zikrillah. Azan itu bagian dari zikir kepada Allah. Fala ba'sa an tu'azzinal mar'atu wa tuqim. Maka tidak apa-apa bagi seorang wanita untuk azan dan untuk qomah. Itu ketika mereka sholat jamaah bersama wanita. Adapun sholat jamaah bersama laki-laki, maka tugasnya laki-laki untuk azan, tugasnya laki-laki untuk qomah.
Yang kita bahas adalah ketika mereka sholat bersama para wanita atau sholat sendiri. Maka pendapat yang rojih, ya, dan ini tentu berbeda dengan pendapatnya penulis kitab yang kita baca, bahwasanya boleh bagi seorang wanita untuk azan dan boleh untuk iqamah tatkala mereka ingin sholat, tatkala ingin sholat. Adapun kesepakatan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah yang beliau mengatakan la na'lamu fihi khilafan, masalah wajibnya. Jadi sepakat para ulama, jadi atau kita katakan bahwasanya mayoritas ulama sepakat bahwa tidak wajib. Silang pendapat di kalangan para ulama tentang apakah sunnah atau tidak, disunnahkan atau tidak. Jadi kalau kita melihat asar yang ada seperti asarnya Aisyah radhiyallahu anha, begitu juga dengan apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar, dan seperti apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Munzir bahwa tidak mengapa, bahkan disunnahkan ya bagi wanita untuk azan atau iqamah ketika mereka mau sholat. Perkara yang kedua yang disebutkan oleh beliau, kata beliau as-sani kullul mar'ati auratun fis sholati illa wajhaha wa fi kaffaiha wa qadamaiha khilafun. Seluruh tubuh wanita ini adalah aurat dalam sholat kecuali ya mukanya. Jadi kalau aurat berarti wajib ditutup. Dikecualikan mukanya. Adapun dalam masalah kedua telapak tangan dan kakinya, kedua telapak kakinya, maka ada silang pendapat di kalangan para ulama di dalam masalah ini. Ini begitu juga dengan masalah wajah. Kalau kita mengacu kepada pembahasan yang sebelumnya bahwa khilaf di kalangan para ulama apakah wajah ya, termasuk aurat atau tidak, kita sudah sebutkan panjang lebar tentang silang pendapat di kalangan para ulama dalam masalah. Bagi ulama yang mengatakan wajib aurat berarti wajib ditutup. Kapan? Ketika dia sholat dan ada laki-laki yang bukan mahram. Manapun sholat sendiri atau sholat di rumah sendiri, di situ ada yang ada adalah mahram, maka tidak boleh untuk menutupnya. Ini berkaitan tentang telapak kaki. Ya. Apakah wajib untuk ditutup atau tidak? Jumhur, mayoritas ulama mengatakan wajib. Menutup kaki hukumnya wajib. Kalau kaki yang masuk di dalamnya telapak kaki, punggung kaki masuk ya telapak kaki masuk, karena nggak ada orang ada kakinya, nggak ada telapak kakinya. Kita katakan bahwasanya mayoritas ulama mengatakan hukumnya wajib. Dan ini bersandar kepada hadisnya Ummu Salamah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud.
Bagaimana beliau Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Atusallil mar'atu fi dir'in wa himarin laisa 'alaiha izar?" Apakah seorang wanita boleh sholat dan menggunakan baju kurung, ya, dan khimar, ini jilbab, ini penutup kepala, dan tidak ada sarungnya, ini tidak ada pakaian bawahnya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Iza kana dir'u sabiqan yughatti zuhura qadamaiha. Ini boleh kalau baju yang dipakainya itu luas dan menutupi punggung kakinya. Ini menutupi punggung kakinya. Para ulama yang mengatakan wajib, ya mereka berdalil dengan hadis ini. Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala ketika selesai menyebutkan hadis ini beliau mengatakan wa fil khabari dalilun ala sihhati qauli man lam yujiz salataha idzan kashafa min badaniha syai'un. Dalam hadis ini kata beliau ada dalil yang menunjukkan bahwasanya sahnya atau benarnya perkataan orang yang tidak membolehkan sholatnya seorang wanita apabila kelihatan sesuatu dari badannya. Jadi ada aurat yang nampak. Ini berdasarkan hadisnya Ummu Salamah ini, maka ini menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak boleh seorang wanita sholat dalam keadaan ya, ada auratnya yang kelihatan. Kita tahu bahwa kaki ya bagian daripada aurat. Makanya kadang kita ya aurat. Heran ada wanita mukanya ditutupin, kakinya dibuka. Jalan naik motor. Gak pakai kaos kaki. Ya, kalau kita mau coba, para ulama itu berselisih pendapat di dalam masalah wajah. Wajib apa? Sunnah. Menutup wajah bagi wanita. Tetapi dalam masalah kaki, mereka sepakat bahwasanya itu adalah aurat. Kenapa yang diperselisihkan ditutup sementara yang disepakati tidak ditutup. Nah, kata Al-Imam Ibnul Munzir, kata Al-Imam Al-Khattabi ketika menjelaskan hadisnya Ummu Salamah, ala tarahu yaqul, tidakkah kamu melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana sabiqan yughatti zuhura qadamaiha, kalau yakni bajunya itu yakni lebar, tentunya panjang, menutupi punggung kedua kakinya.
Faja'ala min syarti jawasi salatiha alla yadhhar min a'dha'iha syai'un, kata beliau. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakni mensyaratkan bolehnya seorang wanita sholat ini ketika tidak nampak dari anggota tubuhnya itu sesuatu. Auratnya tidak nampak. Auratnya tidak nampak. Jadi, di sana ada pendapat yang lain. Ya, di sana ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya tidak wajib ketika dia sholat. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Begitu juga dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala juga mengatakan bahwa karena tidak ada dalil yang sahih di dalam masalah menutup kaki, maka kata beliau dia taklid kepada atau mengikuti pendapatnya Syekhul Islam. Mengikuti pendapatnya Syekhul Islam bahwasanya tidak wajib. Wallahu a'lam. Pendapat yang kuat bahwasanya ini hukumnya wajib dalam masalah menutup yakni telapak kaki karena itu adalah aurat di dalam sholat maupun di luar sholat. Makanya Syekh Shalih Fauzan mengatakan wadzalika kulluhu haitsu la yaraha rajulun ghairu mahramin laha. Yang demikian itu semuanya ketika tidak dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Ini bahwasanya ya menurut pendapat sebagian ulama yang mengatakan tidak wajib menutupnya berarti boleh untuk ditampakkan itu kalau tidak ada laki-laki ajnabi atau laki-laki yang bukan mahram yang melihat. Kalau ada, maka wajib untuk ditutup. Sebagaimana ketika di luar sholat juga wajib untuk ditutup. Maka di dalam sholat pun juga wajib. Kalau kita mau menyimpulkan bahwa ulama yang mengatakan tidak wajib dan ulama yang mengatakan wajib untuk menutup kaki ketika sholat, itu mereka sepakat bahwa kalau ada laki-laki yang bukan mahram dari wanita yang sholat, maka wajib hukumnya ditutup. Silang pendapat mereka pada ketika tidak ada laki-laki yang bukan mahram. Sebagaimana ketika di luar sholat mereka sepakat bahwa wajib untuk ditutup. Wajib untuk ditutup ketika ada laki-laki yang bukan mahram yang melihatnya.
Ini jamaah sekalian tentang masalah ya menutup aurat. Hadis yang lain berkaitan tentang masalah menggunakan jilbab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimar." Allah tidak menerima sholatnya wanita yang sudah balik kecuali dengan khimar, ini jilbab yang menutup kepala, begitu juga menutup leher. Itu tadi kembali bahwasanya perbedaan laki-laki dengan perempuan ketika sholat, bahwa tubuh perempuan itu semuanya adalah aurat kecuali yang dikecualikan seperti wajah. Maka apa yang kita sampaikan atau hadis yang kita sebutkan ini menunjukkan bahwasanya ini kewajiban bagi wanita ketika mereka sholat, ya harus memperhatikan sudah ketutup belum auratnya apa? Belum. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam majmu' fatwanya beliau mengatakan, fa innal mar'ata law shallat wahdaha kanat ma'muratan bihtimar wa fi ghairi sholati yajuzu laha kashfu ra'siha fi baitiha. Sesungguhnya seorang wanita ketika dia sholat sendiri, maka dia diperintahkan untuk menggunakan atau menutup kepalanya. Ini menggunakan jilbab yang menutup kepalanya dan menutup lehernya. Dan di luar sholat, boleh baginya untuk membuka kepalanya di rumahnya dengan catatan, ya tidak ada laki-laki yang bukan mahramnya. Menutup kepala, karena itu adalah bagian dari aurat, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan hak Allah. Berkaitan dengan hak Allah, maka ketika dia sholat, dia tutup. Dan tidak boleh dia buka. Ada atau tidak ada orang, dia tetap diperintahkan untuk menutup. Makanya tidak ada ulama dan tidak ada yang boleh sholat siapapun, apakah itu laki-laki atau perempuan, dalam keadaan dia memperlihatkan auratnya. Bukan nggak ada orang sholat sendiri tengah malam lagi nggak ada lampu. Boleh dong sholat tanpa busana? Yang nggak boleh, karena ini adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga jamaah sekalian, hal-hal yang merupakan kekhususan bagi wanita di dalam sholat mereka adalah bagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, kata beliau, annal mar'ata tajma'u nafsaha fir ruku'i was sujud badalan minat tajafi. Bahwasanya seorang wanita ini merapatkan badannya dalam ketika dia ruku, ketika dia sujud, sebagai ganti dari merenggangkan. Ini kalau kita kaum laki-laki disunnahkan kita untuk merenggangkan jarak paha dengan perut.
tangan juga seperti itu direnggangkan. Kebalikan dari itu wanita diperintahkan ya untuk merapatkan. Itu tadi kembali bahwasanya mereka atau tubuh mereka itu adalah aurat. Syariat menjaga jangan sampai hal yang tidak boleh kelihatan. Makanya mereka diperintahkan untuk merapatkan ya perut mereka dengan paha mereka ketika sujud. Begitu juga dengan posisi siku atau posisi tangan tidak direnggangkan sebagaimana disyariatkan kepada laki-laki untuk merenggang. Karena yang demikian ya lebih memelihara tubuh mereka, aurat mereka. Makanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab beliau mengatakan qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala fil Mukhtasar. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan wala farqa bainar rijali wan nisa'i fi 'amali shalah. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam amalan salat. Illa annal mar'ata yustahabbu laha an tadumma ba'daha ila ba'd. Hanya saja wanita dianjurkan baginya untuk ya, melekatkan antara satu ini anggota tubuh dengan yang lainnya. Wa antul siqabatnaha bi fakhizaiha. Yani merapatkan perutnya dengan kedua pahanya. Fis sujud ketika dia sujud. Ka'astari ma yakun. Yang bisa lebih yani menjaga atau bisa lebih menutup. Jadi hukum asal sebenarnya bahwasanya tidak ada perbedaan. Tetapi ada hal-hal yang memang menghususkan bagi wanita. Kemudian perkara berikutnya kata beliau salatun nisa'i jama'atan bi imamati ihdahunna fiha khilafun bainal ulama. Salatnya kaum wanita secara berjamaah yang imamnya adalah wanita. Kata beliau, permasalahan ini ada perselisihan di kalangan para ulama antara pihak yang membolehkan dan yang melarang. Dan kata beliau, wal aktsaru ala annahu la mani'a min dzalik. Umum atau mayoritas ulama mengatakan boleh. Dalilnya mana? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ummu Waraqah, ibunya Waraqah bin Naufal, untuk mengimami orang-orang yang ada di rumahnya karena beliau hafal Al-Quran. Bahkan di riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha kata Ra'ifatul Hanafiyah menceritakan anna Aisyata ammat niswatan fil maktubah. Bahwasanya Aisyah pernah mengimami kaum wanita pada sholat wajib. Fa'ammat hunna bainahunna wasata. Beliau mengimami mereka dan berada di tengah-tengah mereka.
Hadis diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi. Hadisnya Ummu Waraqah yang diperintahkan oleh Nabi untuk mengimami orang yang ada di rumahnya. Begitu juga apa yang dilakukan oleh Aisyah ini menunjukkan bahwasanya tidak ada hal yang melarang seorang wanita untuk menjadi imam di jamaah kaum wanita. Yang dilarang adalah wanita mengimami laki-laki. Kecuali kalau laki-lakinya yang masih kecil belum mumayyiz. Belum mumayyiz, kata para ulama, yang enggak apa-apa. Anak yang belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Bukan belum balik. Jamaah sekalian, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini karena sudah masuk waktu maghrib atau mendekati masuk maghrib, maka insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Masih dalam hal-hal atau hukum-hukum seputar sholatnya wanita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah khair Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz.